Bayangin ini, kita membuat sekitar 35.000 keputusan per hari. Dari yang kecil kayak memilih mau sarapan apa, sampai yang besar kayak karir atau pasangan hidup. Tapi gini, menurut penelitian, lebih dari setengah keputusan itu salah. Gak heran kalau kita sering merasa nyesel. Tapi kenapa sih kita tahu mana yang benar, tapi tetap aja milih yang salah? Halo semuanya, Kang Yudis di sini. Hari ini aku mau mengajak kamu masuk ke dunia psikologi keputusan. Kenapa otak kita begitu pintar, tapi bisa bodoh saat memilih? Kita akan membongkar bareng kenapa keputusan kita sering salah. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa mengambil keputusan yang benar berkali-kali. Kita semua pernah ada di posisi ini. Kamu menunda kerjaan penting buat menonton satu episode, jadi maraton sampai 5 jam. Kamu beli barang mahal, padahal kamu tahu itu gak butuh. Kamu bilang iya ke orang lain, padahal hatimu bilang enggak. Nah, semua itu bukan karena kamu lemah atau bodoh, tapi karena ada sistem dalam otak kita yang kerja berdasarkan emosi, bias, dan tekanan lingkungan. Otak kita itu seperti komputer dengan 2 sistem. Sistem pertama cepat, instinktif, dan emosional. Sistem kedua lambat, logis, dan penuh pertimbangan. Masalahnya, sistem satu itu yang sering ambil alih, dan dia tuh gampang banget ke trigger. Sekarang kita kupas satu-satu penjahat di balik keputusan yang buruk. Pertama, confirmation bias. Artinya kita cuma nyari informasi yang setuju sama pendapat kita. Loss aversion, artinya kita lebih takut rugi daripada senang dapat untung. Assuring bias, artinya kita terlalu terpaku pada angka atau info awal. Kayak diskon 70%, padahal tetap mahal. Yang kedua, tekanan sosial. Kita sering mengikuti teman-teman, keluarga, bahkan influencer, padahal belum tentu cocok buat kita. Pernah gak kamu beli sesuatu karena semua orang punya, atau kamu gak enak menolak ajakan nongkrong, padahal kamu butuh istirahat? 3. Stres dan keputusan instan. Waktu kita lelah, lapar, atau stres, otak kita pengen jalan pintas. Jadi, kita lebih gampang ambil keputusan yang cepat, tapi sering salah. Dan ini bukan teori doang. Aku mengalami sendiri. Dulu, aku pernah ambil proyek karena aku gak enak menolaknya. Padahal deep down aku tahu itu bakal bikin burnout. Dan bener aja, setelah 2 minggu aku kehabisan energi, kualitas kerja menurun, dan akhirnya aku malah kecewain klien. Waktu itu aku sadar, aku tahu aku salah, tapi tetap aja aku lakuin itu. Itulah titik balik yang bikin aku mulai cari tahu bagaimana caranya orang-orang sukses ambil keputusan yang tepat, dan apakah bisa dilatih.
Jawabannya bisa. Salah satu teknik yang paling membantu aku adalah the 10-10-10 rule. Setiap kali mau ambil keputusan penting, aku tanya 3 hal ini. Apa yang akan aku rasakan 10 menit setelah ambil keputusan ini? Apa dampaknya dalam 10 hari? Dan apa yang akan aku pikirkan tentang keputusan yang ini dalam 10 bulan? Simple banget, tapi powerful karena kita dipaksa mikir panjang. Contoh, aku hampir check out gadget mahal gara-gara flash sale. Tapi aku pause dan bertanya, 10 bulan dari sekarang, apakah aku akan bangga atau menyesal beri ini? Jawabannya, menyesal. Dan aku batalin. Di titik itu aku sadar, kita bisa hack otak kita buat mikir lebih panjang. Selama seminggu terakhir, aku challenge diriku sendiri. Hanya ambil keputusan setelah berpikir minimal 10 menit. Hasilnya, aku menjadi lebih fokus, makan lebih sehat, ngomong tidak hal yang gak penting, dan aku lebih punya kontrol atas kehidupanku sendiri. Rasanya kayak aku jadi pilot, bukan penumpang di hidupku sendiri. Jadi, intinya, kita semua salah ambil keputusan, tapi bukan karena kita gagal, tapi karena otak kita punya cara kerja yang butuh disadari. Dengan latihan, teknik kayak 10-10-10 rule, dan sedikit jeda sebelum bertindak, kita bisa ambil alih kemudi dan bikin keputusan yang bikin bangga diri di masa depan. Sekarang aku pengen mendengar dari kamu. Tulis di kolom komentar keputusan terburuk yang pernah kamu ambil dan apa pelajaran yang kamu dapat dari situ. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, keputusan kecil hari ini bisa ubah seluruh hidupmu besok.